Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di tutorial spesialis. Di sini sekarang episode 9 ya, cara membuat chat broadcast dengan teknik marketing 3.0 dan 4.0 ya. Jadi ini biar ada efeknya yang memang membuat konversi gitu ya. Terus teman-teman coba kita praktekkan langsung ya untuk membuat chat broadcast ini. Nah, di sini pertama-tama teman-teman masuk ke pusat promosi ya. Pusat promosi seperti ini. Terus pilih chat broadcast ya, chat broadcast. Nah, di sini karena memang kuotanya sudah pada terpakai semua ya, kita coba pindah ke toko yang tidak pernah pakai iklan, tidak pernah live, jarang banget diurusin lah ya, ibaratnya ya. Nah, kita coba pindah ke toko, salah satu toko di sini yang memang price-nya juga lebih tinggi ini mah. Nah, nah ini kan tidak pakai iklan pun ada traffic tuh seperti ini ya. Ada konversi juga tuh. Padahal harganya jauh lebih mahal ini. Jauh-jauh lebih mahal ini ya. Terus kita coba masuk ke pusat promosinya. Nah, di sini jarang dipakai biasanya nih karena memang jarang banget dibuka. Nah, tuh kan ya. Ini banyak tuh broadcast chatnya tuh kuotanya. Cuma memang target penggunanya dikit nih, tuh pada dikit-dikit ya. Nah, kita coba praktekkan ya. Kalau misalkan teman-teman bikin broadcast chat, nah karena broadcast chat itu satu minggu per satu minggu update-nya setiap hari Senin ini terupdate. Otomatis kalau misalkan memang tidak digunakan, ya berarti kan sayang sekali dalam satu minggu tidak digunakan. Kalau saya pribadi kan kurang tuh. Nah, sedangkan kalau misalkan kondisi toko teman-teman star ya, kondisinya berarti di sininya kuota broadcastnya satu minggu itu satu di pengikut dan pembeli, di pengingat pembelian satu, di update produk baru satu, di pengingat penilaian satu untuk yang star. Ya, untuk yang star plus di sininya dua nih, kuota broadcastnya dua, untuk pengikut dan atau penilaian di sininya satu semua gitu. Nah, ini dioptimalkan dalam satu minggu itu dipakai gitu ya. Nah, untuk memakainya pertama-tama teman-teman harus ada maksud dan tujuan dulu. Maksud dan tujuannya seperti apa? Kalau misalkan di minggu sekarang itu tidak ada campaign besar Shopee ya, ataupun tidak ada flash sale Shopee, nah teman-teman boleh gunakan sebebas-bebasnya ya, mau hari apa mau jam berapapun terserah. Nah, tapi kalau misalkan ternyata di minggu ini ada campaign besar Shopee, taruhlah misalkan nih besok itu eh, angka kembar atau besok itu gajian sale. Nah, teman-teman settingnya ini untuk broadcastnya per besok gitu, per hari besok, jangan dipakai sekarang gitu ya. Terus kalau misalkan ternyata oh besok itu ada flash sale Shopee, ada salah satu produk kita yang masuk ke flash sale Shopee, nah itu juga harus dimanfaatkan buat hal tersebut gitu. Jadi jangan sampai dipakai sembarangan ketika ada campaign-campaign besar atau flash sale Shopee, itu kita tidak memaksimalkan dengan broadcast chat gitu. Lalu informasi apa yang mesti kita sampaikan ketika broadcast chat itu? Di sini kan ada tujuannya nih, tujuan dasarnya chat tersebut. Nah, targetnya ke siapa gitu ya. Nah, kalau misalkan yang poin pertama ini kan targetnya ke pengikut atau pembeli. Ya, ke follower lah ya. Targetnya ke follower. Nah, ini pengingat pembelian. Jadi yang sudah memasukkan produk kita ke dalam keranjang. Nah, berarti yang dibutuhkan ini biasanya voucher dan segala macamnya atau flash sale. Nah, ini dibutuhkan ini. Nah, itu update produk terbaru. Nah, kalau misalkan teman-teman rajin setiap minggunya update produk terbaru, otomatis kuota yang ini bisa dipakai gitu. Nah, terus pengingat penilaian. Nah, pengingat penilaian juga ini untuk mengingatkan bahwa yang sudah beli, yang sudah check out belum melakukan penilaian terhadap produk yang dibelinya. Nah, untuk target market ini ya, secara poin marketingnya ini sama semua. Jadi bisa dipakai untuk penawaran lagi gitu ya, untuk informasi yang memang mengarahkan pembeli untuk check out kembali. Jadi misalkan gini,
teman-teman jangan jangan bingung kalau misalkan waduh saya tidak ada kuota pengingat pembelian gitu ya, yang adanya pengingat penilaian, sedangkan saya mau menginformasikan bahwa ada voucher, ada segala macam, nggak apa-apa di sini aja juga bikin gitu, seperti itu ya. Saya kasih contoh di sini ya, buat broadcast. Nah, dimasuk ke situ, pilih grup broadcastnya, apakah rekomendasi pelanggan atau pembeli tidak aktif atau pembeli dalam satu pesanan gitu ya. Taruhlah yang ini misalkan. Nah, teman-teman, untuk copywritingnya kalau misalkan 3.0 itu biasanya jadi siapa kalau memakai barang kita gitu. Kalau 4.0 itu jadi komunitas siapa, diterima di komunitas mana kalau memakai produk kita. Nah, tergantung kita nih mau misalkan nih produk skincare. Produk skincare tuh dipakai oleh artis misalkan siapa yang lagi viral nih. Lagi viral sekarang siapa misalkan. Nah, pakai skincare ini bisa mempunyai kulit seperti artis A gitu, seperti artis B. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan saya buat pertama programnya juga kita sebutin ya, flash sale. Flash sale dengan harga menarik misalkan ya. Siko misalkan kenyamanan dalam genggaman Siko kenyamanan dalam genggaman boxer pilihan yang dipakai Willy Preman pensiun. Nah, ini jadi siapa gitu ya. Kalau ini kan pernah endorse Willy Preman pensiun. Nah, kita coba gemborkan masalah yang ini. Nah, tergantung produk teman-teman juga ya. Misalkan ini 3.0-nya dipakai Willy Preman pensiun. Nah, ini terus juga edukasi juga. Misalkan kalau teman-teman ada live ya, jangan lupa join live di season 1 dan 2 misalkan ya, pada jam 12.00 sampai jam 22.00. Nah, ini contohnya ya. Contohnya bisa juga diedukasi untuk jadwal live itu kapan. Nah, ini kan seirama nih ketika kita melakukan live, ketika kita melakukan broadcast, ada flash sale yang kita sharekan juga ya, ada flash sale pada jam tertentu, ada voucher juga, ada gratis ongkir juga gitu ya. Itu bisa di-sharekan. Nah, tergantung kombinasi teman-teman memaparkan copywritingnya seperti apa gitu. Tergantung produk teman-teman juga. Nah, poin intinya jangan lupanya flash sale ya harus ada ya, baik flash sale toko atau flash sale Shopee. Berarti kalau misalkan tidak ada flash sale Shopee, flash sale toko. Keduanya join live nih, ini penting juga. Nah, ketiganya kalau misalkan ternyata hari ini besoknya misalkan campaign agak kembar ya, kita edukasi juga ya, big sale angka kembar misalkan gratis ongkir seluruh Indonesia sepuasnya dan voucher, dapatkan voucher 90% tanpa minimum pembelanjaan misalkan, seperti itu ya. Jadi pakai poin-poinnya yang langsung mengena ke penjualan juga gitu ya, dikombinasikan. Nah, ketika ini sudah selesai, tinggal kalau ini kan tidak ada live nih, tidak pernah diurusin.
Nah, tidak lab, saya coba gini. Bawa pakai ajakan juga yuk, check out hari ini. Mumpung stok flash sale masih ada misalkan. Nah, ajakan seperti ini ya. Nah, terus dikirimnya kapan? Dikirimnya nanti teman-teman bisa disesuaikan dengan jadwal target market teman-teman. Kalau misalkan nih target market cewek biasanya jam 10 sampai jam 11 atau jam 12 gitu ya. Nah, kalau misalkan sorenya biasanya jam habis asar tuh. Habis asar. Nah, kalau malamnya jangan terlalu malam. Ya, habis maghrib. Ya, habis maghrib jam setengah tujuan baru di-share. Nah, kalau target marketnya cowok, terlebih misalkan anak muda ya, bisa teman-teman jadwalkan di jam-jam malam, di jam malam, trafik malam, misalkan jam 19 lah ya. Jam 19 sampai 10. Nah, ini kita kirimkan, ya klik kirim. Setelah dijadwalkan jam berapa kita kirimkan. Nah, karena kuota ini sudah habis, besok berarti start baru lagi, berarti kita habiskan aja sekalian gitu ya. Dihabiskan aja sekalian. Kita kirim per sekarang misalkan. Nah, terus pengingat pembelian juga. Nah, ini pengingat pembelian juga bisa dicopas aja langsung copywriting yang sudah teman-teman tadi gunakan gitu ya. Nah, jadwalnya tinggal disesuaikan. Disesuaikan, misalkan saya jadwal yang sore nih, buat jadwal sore kita kirimkan. Nah, untuk ini karena tidak ada produk baru nih, jadi tidak bisa nih ya. Yang ini adalah kita iniin. Kita kirimkan bisa sekarang nih. Nah, selesai. Jadi maksud dan tujuan untuk chat broadcast itu diimbangi dengan keadaan apakah ada campaign besar di minggu ini. Keduanya, apakah ada flash sale Shopee di minggu ini. Nah, kalau misalkan tidak ada dua hal besar di minggu ini, berarti teman-teman bebas menghabiskan kuota vouchernya. Nah, ketika kuota vouchernya memang ada campaign besar ataupun flash sale, nah kuota vouchernya dipakai pada tanggal tersebut gitu ya. Jadi jangan sampai dipakai bukan pada tanggal campaign besar ataupun flash sale Shopee ketika tanggal tersebut ada di minggu sekarang gitu. Nah, karena kalau misalkan ternyata campaignnya itu hari Selasa nih, sekarang kan hari Minggu nih, berarti yang ini habiskan aja, karena kan hari Senin kita dapat lagi nih kuotanya dapat lagi kembali normal lagi gitu ya. Jadi seperti itu penggunaan chat broadcast itu lebih efektif jadinya, tidak asal main broadcast tanpa melihat ketika trafiknya memang banyak ataupun ketika memang banyak campaign dari Shopee. Nah, itu kita ikuti tuh ombaknya gitu ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman dengan melihat video ini jadi tahu sasaran untuk kapan melakukan broadcast chat itu. Pertama, target market teman-teman siapa, terus kira-kira jam berapa gitu ya, bisa dipetakan gitu. Kalau misalkan ibu-ibu kan biasanya kalau pagi-pagi sibuk tuh, sibuk nganterin anak atau misalkan masak. Nah, jam 10 tuh agak lengang tuh waktunya, biasanya dia buka scroll-scroll ataupun di sore harinya, ataupun di malam harinya, tapi jangan terlalu malam gitu ya. Paling itu aja untuk season kali ini. Nanti berikutnya kita ke season 10 berarti ya. Season 10 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.